Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara melaksanakan layanan klasikal dalam bidang karir untuk jenjang SMA. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita mempraktekkan layanan tersebut, maka alangkah lebih baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya juga dengan yang baik-baik. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu yang pimpin secara langsung ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Nah, bagaimana perasaannya semua? Tadi yang dipelajari apa jam pertama? Matematika ya? Wah, matematika, pagi-pagi sudah belajar matematika itu bagus karena otaknya masih refreshing lah istilahnya karena masih pagi. Nah, karena tadi belajar matematika otomatis pasti otaknya masih ini ya, masih penat, masih capek. Nah, ada yang mau ice breaking? Oke, mau ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu supaya tidak tegang, kemudian relax nanti melaksanakan kegiatannya. Oke, kita yel-yel saja kalau begitu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, semuanya bilang pagi, 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 hua. Oke, paham ya? Oke, Ibu bimbing ya. Oke, selamat pagi, 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 hua. Sekali lagi deh kalau seperti itu. Selamat pagi, 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 hua. Oke, bagus ya. Tangan untuk semuanya sudah semangat. Nah, untuk itu ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Nah, pasti kalau kita melaksanakan suatu kegiatan pasti ada tujuannya ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan kuliah di FTV dan kuliah secara realita. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menemukan karirnya atau menentukan karirnya setelah lulus di SMA mau jadi apa. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat perencanaan karirnya sendiri. Nah, itu tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan kita hari ini. Kemudian untuk topiknya sendiri, kita akan membahas topik yang sangat sesuai dengan teman-teman semuanya pastinya, karena sekarang kan sudah kelas 12 ya, ada yang mau kerja, ada yang mau lanjut ke perguruan tinggi pastinya ya kan. Nah, maka dari itu topik yang akan kita bahas kali ini mengenai karir. Ada yang tahu tidak topiknya apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi topiknya itu judulnya adalah kuliah tak seindah di FTV. Wah, menarik bukan? Menarik dong pastinya. Jadi tujuan kita tadi mempelajari kegiatan atau membahas topik ini tuh karena kalian kan sudah kelas 12 nih, sudah berada di akhir menjabat sebagai siswa, karena nanti sudah akan menjadi mahasiswa bagi yang mau melanjutkan di perguruan tinggi. Untuk itu pasti kalian harus mempersiapkanlah beberapa hal-hal untuk kuliah. Nah, di sini kita belajar ini supaya kalian itu mempunyai gambaran mengenai bagaimana sih kehidupan di perkuliahan itu. Kira-kira kehidupan perkuliahan itu seindah yang saya pikirkan nggak ya, atau seindah yang saya nonton nggak sih di sinetron-sinetron drama dan FTV di televisi ya, nanti kita bahas di sini. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok dulu nih. Di sini jumlah siswanya berapa ya? Oh, 30. Oke, kalau begitu pas kita bagi 3 saja, jadi 10-10. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit cukup lah ya untuk pindah langsung saja jurusan ini ke belakang, jurusan ini ke belakang, jurusan ini ke belakang. Itu satu kelompok, tinggal ubah saja tempat duduk ini jadi bentuk. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, sudah semua ya teman-teman kelompoknya. Ini kelompok berapa? 1, ini 2, ini ada 3. Oke, sekarang karena sudah terbagi kelompok, kita mau sepakati dulu nih waktunya. Kita berapa menit? Jangan lama-lama ya. 40 menit cukup, setengah jam. Oke, kita 40 menit ya. Jadi kegiatan kita selama ke depannya itu 40 menit. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan, Bu? Kegiatan apa sih? Nah, ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu Ibu akan menampilkan sebuah PPT PowerPoint. Jadi bukan menjelaskan mengenai perguruan tinggi, ekspektasi kalian mengenai perguruan tinggi. Nanti kita
brainstorming lah di situ. Nanti kita tanya jawab juga, cuma pendapat, bagaimana pendapat kalian tentang perguruan tinggi. Terus nanti ibu juga kan sudah berpengalaman, nanti ibu sampaikan juga pengalaman, okay? Dan apalagi setelah itu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, siap tidak? Siap ya, harus siap dong. Jadi semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ya langsung kita tanpa PPT-nya dulu ya. Oke, ini dia PPT kita pada hari ini. Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah kuliah tak seindah di FTV. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak sekalian di sini. Siapa yang mau mengajukan pendapatnya atau siapa yang mau mendefinisikan apa sih itu perguruan tinggi? Angkat tangannya ya. Oke, silahkan Sinta. Bagaimana? Apa? Oke, ya. Ada lagi yang lain pendapatnya? Oke, silahkan. Syawal. Oke, ya, betul sekali. Ada yang lain? Terakhir. Oke, silahkan Syuraihat. Oke, terima kasih ya untuk sudah menjawab. Give applause dulu buat teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi ya betul sekali ya dikatakan oleh teman-temannya bahwa perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut ataupun universitas. Nah, peserta didiknya itu disebut sebagai mahasiswa. Nah, tenaga pendidiknya itu disebut sebagai dosen. Ya, betul sekali. Oke, next kita selanjutnya. Sebelumnya, ibu mau tanya lagi nih, sekali lagi. Di sini setelah lulus SMA, ada yang mau kerja siapa? Apa nih? Ya, setengahnya lah ya, yang kerja. Oke. Yang mau kuliah? Wah, banyak nih yang mau kuliah nih. Sudah rancang-rancang mau masuk universitas di mana atau perguruan tinggi mana? Oke, ada yang mau di Politeknik, ada yang mau di Universitas Negeri Makassar, ada yang mau di Unhas juga. Oke. Nah, yang mau kuliah ini yang ibu mau tanya, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, yang punya niat untuk melanjutkan pendidikannya. Kira-kira kalian itu punya gambaran tentang apa sih tentang perguruan itu? Maksudnya, misalkan Bu, kalau kita kuliah itu begini. Siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Jadi kita di sini saling sharing ya, brainstorming kita, saling curah pendapat. Oke, siapa yang mau angkat tangannya? Oke, silahkan Ica. Oke. Jadi katanya Ica, kalau di kuliah itu kita bebas, tidak usah pagi-pagi datangnya. Ada yang lain? Oke, mungkin Ilda ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, silahkan. Oke, katanya Ilda itu kalau di perkuliahan mahasiswa itu bebas bu pakaiannya. Oke, terserah kita mau pakai baju apa, tidak lagi pakai seragam sekolah ya. Oke, ada lagi? Silahkan berpendapatnya. Oke, silahkan. Oke, katanya tadi temannya kalau kita kuliah itu ibu tidak usah pakai tas-tas yang besar, cukup bawa tas kecil saja. Oke, karena satu jeep buku beda di bawah. Ada yang lain? Satu lagi nih pendapatnya. Oke, bebas nongkrong di kafe. Oke, bebas nongkrong di kafe. Tidak ada tugas ya. Oke. Semuanya sudah ibu rangkum mengenai pernyataan-pernyataannya, tidak salah. Di mana sih kalian bisa berstigma seperti itu? Apa sih yang mendasari kalian lihat di mana? Pas di FTV kan, di sinetron kan, di drama-drama kan. Oke. Tidak salah lagi salahnya. Maksudnya tidak salah, memang ada beberapa yang mungkin seperti itu. Bagi mahasiswa yang tidak memperhatikan perkuliahannya, mungkin bebas, tidak datang, bisa titip absen sama temannya, atau mungkin ya terlambat datang tidak apa-apa kan, misalnya tidak mencari, tidak ada tugas, mungkin dia tidak mengerjakan tugas tapi banyak tugasnya ternyata sama dosen. Ya banyak gaya-gaya mahasiswa. Nanti lah kalau kalian kuliah, kalian rasakan sendiri, tapi ya kita bahas dulu mengenai gambaran atau garis besarnya saja. Oke, tadi yang berpendapat bahwa kuliah itu bebas, terserah kita datangnya jam berapa, tidak pagi-pagi, tidak seperti sekolah yang kita harus datang 5:30, apel, upacara, kemudian tidak usah pakai seragam lagi Bu. Nah, memang betul di perguruan itu tidak pakai seragam.
Tapi kalau ada yang mau di Politeknik, Poltekkes itu mereka pakai seragam ya. Yang pakai seragam bebas itu kayak universitas, institut, dan lain sebagainya. Jadi tergantung lagi dari perguruan tingginya seperti apa. Nah, mengenai kita bebas datangnya jam berapa. Nah, Ibu sedikit berpengalaman ya, cerita pengalaman mengenai perkuliahan dulu. Dimana dulu itu Ibu dalam 1 minggu ada 5 hari, maksudnya sampai Jumat saja kuliahnya. Itu hanya hari Jumat yang masuknya jam 9. Selebihnya itu jam 7.30. Jadi sama saja, hampir sama seperti sekolah, kita tetap datang pagi. Ya kan? Karena memang jadwal dari jurusan seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa kelas yang masuknya jam 1, jam 10-an, tapi kalau untuk menurut pribadi ya, lebih bagusan memang jam 7 sih, masih fresh. Nanti kita siangnya itu kalau memang sudah tidak ada lagi mata kuliah, kita bisa istirahat di situ. Nah, apalagi nih tadi yang bilang bahwa pakai seragam, yang mengenai seragamnya memang di perkuliahan kita tidak pakai seragam lagi. Tapi jangan sangka itu kita bebas pakai apa saja, mau pakai jeans, mau pakai baju maaf seksi-seksi. Nah, tidak ya, di perguruan tinggi kita tetap pakai baju yang sopan, rapi dan enak dipandang. Karena kita kan di sini mahasiswa, kita mau sekolah, jadi sama aja kita kayak menuntut ilmu. Nah, apalagi kalau di jurusan ilmu pendidikan itu harus berpakaian yang sopan, karena kalian itu calon tenaga pendidik nanti. Yang pasti harus berpakaian yang rapi, yang sopan, karena kalian akan menjadi calon guru. Sebenarnya itu tergantung dari kampus, tergantung dari kebijakan jurusan, tergantung dari dosennya. Nah, ada beberapa jurusan yang memang itu mengharuskan pakai rok misalkan. Ada juga beberapa jurusan yang memang menentukan kamu hari Rabu sampai Kamis misalkan pakai batik, hari Senin, Selasa pakai hitam putih. Nah, maba-maba itu biasanya hitam putih ya di awal-awal. Nah, kemudian ada tidak harus, maksudnya kan ada yang bilang di FTV itu kan pakai jeans, pakai baju yang segini sampai segini saja. Nah, itu tidak ya, karena apalagi kalau kalian mau masuk di universitas yang muslim kayak UIN misalkan, UMI, IAIN itu kan universitas muslim, universitas Islam. Nah, itu pasti kalian harus pakai baju yang tertutup, harus pakai baju yang sopan. Nah, minimal lah pakai kemeja seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bebas pakai baju ini, kita bebas kapan datangnya, tidak. Di kampus itu tetap ada peraturan, apalagi peraturan sama dosen. Nah, apalagi tadi kuliah bebas tugas. Sama bilang kuliah bebas tugas, justru kalian kalau selesai SMA nanti, welcome to the jungle. Kalian akan merasakan ya seperti setengahnya lah kehidupan. Nah, di perkuliahan nanti kalian itu banyak sekali tugasnya. Syukur-syukur dalam 1 minggu misalkan ada 1 mata kuliah saja yang tidak ada tugasnya, itu syukur, alhamdulillah sekali ya. Karena di setiap pertemuan itu pasti ada tugas yang diberikan oleh dosen, itu pasti. Entah itu kalau kalian jurusannya kimia, di lab, praktek, atau langsung turun lapangan, kemudian kalian nanti bikin lagi laporannya, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya mahasiswa banyak ya, apalagi kayak baca-baca jurnal, baca artikel, buat makalah, banyak sekali. Mana belum lagi tugas kelompok, belum lagi tugas individu, belum lagi nonton video dan lain sebagainya. Banyak sekali tugasnya mahasiswa ya. Jadi kalian itu harus pandai-pandai memanage waktunya, apalagi kalau nanti kalau ada yang masuk organisasi ya. Nah, apalagi setelah itu bebas nongkrong di kafe. Begini ya, kalau untuk pengalaman sendiri itu dulu kan merantau ke kota. Nah, itu kalau kita ke kafe itu berpikir lagi 2 kali kalau kita mau kerja tugas di kafe, karena ya memang ada wifi, cuman ya kita kan harus beli juga kan, nggak mungkin kita cuma beli air minum terus kita kerja tugas berjam-jam, itu kan tidak enak. Jadi ya biasa kita lebih memilih untuk kerja bareng-bareng di kosnya teman seperti itu. Jadi kalau nongkrong ya mungkin kalau kalian punya banyak uang nanti bisa nongkrong di mall, nongkrong di kafe, kerja tugas. Tapi pada intinya itu mengenai nongkrong di kafe, sebenarnya kalau kita jadi mahasiswa nanti tuh justru ya sangat sulit untuk mencari waktu luang bersantai-santai ya, kalau kalian memang bersungguh-sungguh dalam kuliahnya, karena banyak tugas, kemudian deadline-nya mepet-mepet, kemudian apalagi ya kalau untuk kayak nongkrong-nongkrong seperti itu sama teman-teman ya mungkin kita masih berpikir ya mendingan kerja tugas, mendingan simpan uangnya daripada harus pergi ke kafe buang-buang uang, dimana uangnya harusnya dipakai selama 3 hari ya 1 hari sudah habis. Jadi lebih ke berpikir lagi lah untuk pergi nongkrong-nongkrong seperti itu. Nah, oke, baik, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan permainan kantong karier. Sebelumnya Ibu mau tanya,
Sudah ada yang pernah dengar mengenai kantong karir belum? Belum ada ya yang dengar. Oke. Nah, di sini ini kelas 12 IPA atau IPS? IPS ya. Oke, jadi di sini Ibu punya kantong karir. Nah, di mana kantong karir ini itu berisi tentang profesi-profesi Saintek maupun Sosum. Tapi kan di sini jurusannya IPS ya. Jadi kita khusus di Saintek saja. Jadi ada beberapa di sini pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian sekarang. Nah, ini ada beberapa pekerjaannya. Ada notaris, kemudian ada guru di sini, ada hukum, di sini hukum. Kemudian juga di sini ada apalagi akuntansi yang mau perhitungan, yang suka perhitungan ada juga akuntansi. Ada wartawan di sini. Nah, ada banyak ya jurusan-jurusan, ada arkeologi juga di sini. Nah, di sini kantong karir nanti setiap masing-masing perwakilan kelompok akan naik di sini. Nah, siapa yang mau pertama naik? Kelompok 1 ya. Oke, silahkan naik kelompok 1 dulu. Yang mana yang dipilih? Oke, mau guru. Oke, guru kita. Guru. Jadi di sini guru itu ada informasi di dalamnya. Di dalam kantongnya itu ada kartu yang berisikan sebuah informasi. Dibacakannya informasinya. Jadi kalau mau jadi guru itu bisa masuk di Universitas Makassar, kemudian ada juga UNY, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Surabaya, dan UPI. Nah, itu informasi mengenai perguruan tinggi yang memiliki jurusan keguruan. Nah, selain itu Ibu lagi ada di sini pertanyaannya. Apakah karir tersebut sesuai dengan Anda? Nah, sesuai dengan Anda atau tidak? Iya, sesuai ya, kan tadi dipilih. Oke. Jadi ada beberapa kartu di dalamnya. Pertanyaannya, menurut kamu setelah mengetahui profesi yang kamu inginkan, hal apa yang perlu kamu persiapkan dari sekarang? Dia pertanyaannya. Jadi Ica, apa sih yang akan Ica lakukan setelah tahu kalau saya mau jadi guru? Apa yang harus Ica persiapkan mulai dari sekarang? Cari tahu ya mengenai jurusannya, oke, belajar yang tekun, oke, apalagi persiapkan mental, oke. Selanjutnya di sini ada kantong motivasi. Silahkan diambil lagi kalau satu. Jadi motivasi hari ini untuk Ica, apalah artinya sempurna bila ada yang sederhana namun membuat bahagia. Motivasi. Oke. Nah, begini ya seterusnya untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 karena sekarang waktunya sudah selesai, nanti kita di lain kesempatan lagi, atau nanti silahkanlah berkunjung yang belum kedapatan kesempatan, silahkan berkunjung ke ruangan Ibu. Nanti kita sama-sama main kantong karir ini, oke? Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi nih tentang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Oke, untuk evaluasi hari ini, siapa yang berani dari kelompok 2 atau 3, dikarenakan kelompok 1 tadi sudah naik ya, untuk coba kantong karir. Untuk kelompok 2 dan 3 dong, sekarang lagi yang speak up mengenai apa sih kesimpulan kegiatan kita hari ini. Silahkan, siapa? Oke, dari kelompok 3, Saudari Syuraiha. Nah, itu tadi ya kesimpulan dari Saudari Syuraiha mengenai kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya lagi itu Ibu akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan dikerja ya, boleh dikerja di rumahnya, nanti pertemuan selanjutnya atau langsung kumpul di ruangannya Ibu mengenai LKPD-nya. Silahkan dikerja sejujur-jujurnya, kemudian ikuti instruksinya saja di situ, dan nanti Ibu akan kasih angket juga mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi diisi ya, ikuti saja petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Nanti dikumpul kalau kita pertemuan lagi, atau kumpul di ruangannya Ibu kalau sudah selesai. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan nih kegiatan kita. Tadi kan sudah dari peserta didik, sekarang dari Ibu. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini itu dimana apapun ekspektasi kita mengenai sesuatu hal atau mengenai perkuliahan tentang topik kita hari ini, itu kita jadikan saja sebagai pelajaran. Dan untuk kalian semua yang akan berada nanti di perguruan tinggi, duduk di bangku perkuliahan, semangat, siapkan diri, siapkan mental, fisik, segala macam, dan finansial juga untuk masuk di perguruan tinggi, karena untuk masuk di perguruan tinggi tidak mudah, dibutuhkan mental yang kuat,
Jadi kalau setengah-setengah jeniata mau masuk di perguruan tinggi ya berpikir mungkin karena kasihan orang tua ya kalau sudah bayar mahal-mahal terus kita tidak serius kuliahnya. Nah, harapannya juga Ibu semoga di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa bahas topik-topik yang lebih seru lagi, yang lebih kekinian lagi mengenai topik apapun itu dan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau disita sedikit waktunya, waktu istirahatnya, dan terima kasih banyak atas partisipasinya karena semuanya tadi aktif, baik itu bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau tingkah laku yang kurang menyenangkan. Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan dan akhir sampai saat ini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi praktek mengenai layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan di SMA dan semoga praktek kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kemudian juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Nur Laili mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.